Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Dian Amalia Husna, NIM 43040200140, Vina Ida Matusilmi, NIM 43040200142, Nur Ngafiatun Hasanah, NIM 43040200143. Ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Tafsir Al-Quran tentang Perkembangan dan Pertumbuhan Manusia. Baik, materi yang pertama ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Definisi pertumbuhan. Istilah pertumbuhan seringkali dikaitkan dengan perkembangan, sehingga ada istilah tumbuh kembang. Pertumbuhan juga sering dianggap sebagai bagian dari perkembangan, padahal sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang berbeda. Pertumbuhan adalah proses bertambah tinggi maupun berat badan pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan angka. Sedangkan definisi dari perkembangan adalah bertambahnya struktur, fungsi, dan kemampuan manusia yang lebih kompleks atau perubahan yang progresif dan berkesinambungan dalam diri individu mulai dari lahir hingga mati. Selanjutnya ada ayat-ayat yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama ada ayat 5 dari surat Al-Hajj. Menurut pendapat para tafsir, salah satunya yaitu Hamkah dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan Quran surat Al-Hajj ayat 5 dengan cara menjelaskan secara global dari beberapa fase penciptaan manusia tersebut. Namun sebelum menjelaskan fase-fase dalam penciptaan manusia, Hamkah memulai tafsirnya dengan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kenapa masalah ini terjadi dan penting untuk diketahui semua manusia. Berpangkal dari firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Beliau berusaha menjelaskan bahwa hal ini merupakan seruan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali mengenai dua hal yang amat penting tentang dasar-dasar berpikir yang akan menjadi pegangan hidup, yaitu percaya akan adanya Allah dan percaya tentang adanya kebangkitan kembali sesudah mati. Munasabah surat Al-Hajj ayat 5. Pada ayat kelima ini mempunyai keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu di mana ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang adanya manusia yang tidak percaya dan membantah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang membangkitkan manusia setelah kematiannya. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia yang membantah, menolak, meragukan Allah Subhanahu wa taala tentang hari kebangkitan untuk merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan perpindahan tanah yang mati ke nutfah atau setetes mani sampai akhirnya menjadi bayi yang segar bugar adalah bukti yang tidak dapat diragukan tentang terjadinya peralihan yang mati menjadi hidup. Bayi yang lahir ke dunia dengan berangsur-angsur akan menjadi dewasa dan pada akhirnya akan kembali pada ketidakberdayaan, yaitu masa tua. Kolerasi surat Al-Hajj ayat 5 dengan ilmu psikologi. Dari ayat tersebut menunjukkan beberapa fase yang terjadi pada periode kedua dari perkembangan manusia itu sendiri. Adapun tugas perkembangannya terletak pada peran orang tua dalam memelihara janin agar bisa berkembang dengan normal, dengan memelihara suasana psikologis dengan baik, meningkatkan ibadah terutama ibu, serta berdoa kepada Allah lebih-lebih sebelum janin berusia 4 bulan. Hikmah surat Al-Hajj ayat 5. Yang pertama, sebagai muslim kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu benar-benar ada. Yang kedua, meyakini bahwa tidak ada sesuatu kesukaran bagi Allah. Allah mampu menciptakan manusia, mematikan serta pula membangkitkannya. Yang ketiga, setiap perbuatan di alam dunia ini kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus berhati-hati terhadap perilaku yang kita lakukan. Yang keempat, tidak ada alasan bagi manusia untuk menyombongkan dirinya.
sebab manusia pada hakikatnya berasal dari nutfah atau setetes mani yang merupakan sesuatu yang menjijikkan. Jadi tidak ada alasan bagi manusia untuk menyombongkan dirinya. Kandungan surat Al-Alaq 1-2. Perintah untuk membaca. Perintah membaca bukan hanya membaca buku, melainkan membaca buku dunia, seperti membaca tanda-tanda kebesaran Allah, membaca diri kita, alam semesta, dan lainnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari segumpal darah dan menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Asbabun nuzul surat Al-Alaq 1-2. Diceritakan pada suatu ketika, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, lalu berkata, "Iqra", artinya bacalah. Maka Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Maka Jibril mendekat kepadanya sehingga Nabi merasa paham. Setelah 3 kali malaikat Jibril memerintahkan Nabi, tetapi jawabannya seperti itu. Maka membacalah Jibril surat Al-Alaq 1-5. Setelah Jibril membaca ayat tersebut, maka Jibril meninggalkan Nabi. Tinggallah beliau sendirian dengan perasaan takut. Munasabah surat Al-Alaq. Menurut Wahbah Al-Zulailil dalam tafsir Al-Munir, munasabah surat Al-Alaq adalah surat Al-Tin, sebagai dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yaitu manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Korelasi surat Al-Alaq ayat 1-2 dengan ilmu psikologi. Adapun tugas perkembangannya terletak pada peran orang tua dalam memelihara janin agar bisa berkembang dengan normal, dengan memelihara suasana psikologis dengan baik, meningkatkan ibadah terutama ibu, serta berdoa kepada Allah lebih-lebih sebelum janin berusia 4 bulan. Hikmah surat Al-Alaq 1-2. 1. Memulai hal yang baik menurut syarah harus dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, agar manusia mengingat asal-usul kejadiannya dari benda yang menjijikkan, yaitu sperma berubah menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, agar manusia tidak memiliki kesombongan dan selalu merendahkan diri kepada sesama manusia, terutama kepada Allah. Materi yang selanjutnya, surat Al-Mu'min ayat 67, yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa depan. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, kami perbuat sedemikian, supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Tafsiran menurut beberapa mufasir, serta munasabah ayat terkait surat Al-Mu'min ayat 67. Tafsiran menurut kitab Tafsir Jalalain dari Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, yaitu dialah yang menciptakan kalian dari tanah, yang menciptakan bapak moyang kalian yaitu Nabi Adam dari tanah liat, kemudian dari setes nutfah yakni air mani, sesudah itu dari segumpal darah yakni dari kental, kemudian dikeluarkannya kalian sebagai seorang anak. Masa sempurnanya kekuatan kalian yaitu di antara umur 30 tahun sampai dengan 40 tahun. Kemudian dibiarkannya kalian hidup sampai tua. Di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu, sebelum dewasa dan sebelum mencapai usia tua. Tafsiran menurut Quraisy Shihab, yaitu Allah lah yang menciptakan kalian, wahai anak Adam, dari tanah. Dari tanah itu dia menciptakan nutfah yang kemudian diubah juga menjadi alaqah. Setelah itu dia mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam bentuk bayi. Selanjutnya ada kalanya dia memanjangkan umur kalian hingga mencapai kesempurnaan fisik dan daya pikir, atau memanjangkannya lagi hingga mencapai usia lanjut. Dan ada kalanya kalian dimatikan sebelum mencapai usia muda atau tua. Allah menciptakan kalian dengan cara seperti itu agar kalian sampai pada suatu waktu tertentu, yaitu hari kebangkitan. Asbabun nuzul terkait dengan surat Al-Mu'min ayat 67. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam itu.
Dalam suatu riwayat bahwa kaum Quraisy sedang duduk mengobrol dan bergadang pada malam hari di sekeliling Ka'bah. Mereka tidak bertawaf. Bahkan mereka bermegah-megah diri karena dapat menguasai Baitullah itu. Ayat ini yaitu Al-Mu'min ayat 67 turun berkenaan dengan orang-orang seperti itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'ad bin Jubair. Dengan kalian membanggakan diri kalian menguasai Ka'bah dan bergadang sambil beromong kosong. Hikmah dari ayat-ayat penjelasan di atas yaitu menjelaskan bahwa proses kejadian manusia dan tumbuh-tumbuhan sebagai bukti nyata adanya kebenaran akan datangnya hari kiamat, hingga manusia dalam bertindak tidak akan sewenang-wenang agar tidak terjerumus dalam maksiat. Semua yang dilakukan atau diperbuat oleh manusia dalam alam dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Manusia sebagai khalifah di bumi ini harus mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang diembannya. Semua pertanggungjawaban itu kelak akan ditagih oleh Allah di akhirat kelak. Maka sebagai seorang muslim, kita harus meyakini akan datangnya hari kiamat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.